sedikit flashback ya. Kemarin pendukung Pak Ganjar sendiri itu menyalahkan Pak Ganjar kalau Pak Ganjar tuh blunder ya tentang ngasih nilai rapot 5 tentang hukum ya, hukum dan HAM. Ya, di situ pendukung Pak Ganjar pun juga menghajar Pak Ganjar. Mengatakan kalau Pak Ganjar itu blunder, padahal nggak tahu kalau di sampingnya itu Menko Polhukam itu Pak Mahfud dan wakilnya. Nah, ini kalau menurut saya ya, memahami kata-kata ini ya, kalau Pak Mahfud itu bukan atasan Polri atau Kapolri gitu ya. Ya, nanti simak sendiri videonya. Ya wajar kalau Pak Ganjar ngasih nilai 5 atau nilai merah tentang hukum ya. Ini nanti lihat yang biar ahlinya saja yang ngomong ya, supaya tidak ada kesalahpahaman. Cermati ya. Dah Pak, setidaknya bisa membuka kalau Pak Ganjar itu tidak blunder ya. Karena sebetulnya itu Pak Mahfud bukan atasan Kapolri atau apa. Nanti simak videonya sampai habis ya. Silahkan lihat sendiri dan cermati. Polisi datang ke kantor partai politik dengan alasan patroli. Tidak ada kegiatan partai politik, tidak ada di kantor itu. Datang, urusannya apa? Saya mau tanya Kapolri, urusannya apa datang ke kantor partai politik? Dia kenal ketua DPC, tinggal telepon. Ngapain datang? Ya, katanya patroli, masuk apa? Lalu salahkah orang membayangkan bahwa ini adalah show of force? Salahkah orang menganggap bahwa ini bagian dari cywar? Lalu salahkah orang berkonklusi bahwa polisi tidak netral? Salah nggak? Ya nggak mungkin salah. Dan dengan segala kehebatannya, dengan segala kebaikannya Pak Jokowi, kita harus bilang masalah hukum dan HAM di kita tidaklah menggembira, tidak membanggakan. Hal-hal lain yang dilakukan Pak Jokowi kita bangga. Bagaimana dia setiap hari terbang, ya ini untung ada pesawat presiden. Kalau nggak ada pesawat presiden lebih capek lagi beliau. Bisa ke seluruh Indonesia tiap hari groundbreaking, peresmian dan seterusnya, ke pasar bagi-bagi baju, dan itu sangat dirindukan rakyat karena sangat berbeda dengan perilaku presiden sebelumnya. Banyak hal yang sudah capek Pak Jokowi, tapi untuk masalah hukum, masalah HAM, kita harus akui ya memang raport merah. Kami jadi partai yang mengusung Pak Jokowi yang ada di dalam pemerintahan harus mengakui situasinya memang seperti itu. Lalu apakah yang bertanggung jawab di sana? Menko Polhukam yang sekarang menjabat sebagai Menko Polkam. Mari kita baca Perpres 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM. Dia bukan atasan Kapolri, bukan atasan jaksa. Sifatnya adalah koordinatif. Lalu terus kalau orang menyalahkan catatan merah di bidang hukum dan HAM sebagai tanggung jawab Profesor Mahfud, ya ntar dulu. Bukan tanggung jawab dia, kerjaan dia mengkoordinasikan. Bukan tanggung jawab dia juga untuk menilai, mengevaluasi. Itu tugas presiden. Karena kalau dia harus bertanggung jawab atas kasus Rempang misalnya, lalu pada saat yang bersama kita akan tanya apakah dia juga bertanggung jawab untuk food estate? Karena Kementerian Pertahanan ada di bawah Menko Polhukam. Mana dong? Selama 9 tahun ini terjadi 2.710 kejadian konflik agraria. Ini berdampak pada 5,8 juta hektar lahan. 1.615 warga ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Baik itu pembangunan PSN, baik itu untuk konsesi, untuk investasi. Itu realita kita. Dari ribuan konflik itu 77 kasus penembakan, 29 diantaranya meninggal. Ini belum termasuk yang di Seruyan, belum termasuk yang lain-lain. Proyek nasional strategis nasional kita menyumbang 73 konflik agraria. Ini fakta dan data. Dan saya harus akui, PD Perjuangan ada di pemerintahan sama seperti Gerindra dan yang lain. Sekarang ini masalah bangsa kok.
Apakah akan ada presiden yang bisa menyelesaikan semua masalah ini? Saya pikir tidak. Tidak ada manusia yang cukup sempurna untuk menyelesaikan ini semua. Sepanjang soal apa lagi? Soal kebebasan beragama saja misalnya. Ini sepanjang 2014 sampai 2018, menurut Kontras ada 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Ya. Ambil contoh penyerangan gereja Santa Lidwina di Jogja, pembubaran Gavatar di Kalimantan, perusakan Ahmadiyah di Lombok Timur, banyak lagi, perusakan 2 wihara dan 5 kelenteng di Medan, banyak sekali. Jadi selama 9 tahun ini kita juga gagal menghasilkan negara negara yang melindungi pemeluk agama, terutama yang minoritas. Itu tidak sedikit saya kira. Nah, problem kita ini, hukum ini kan soal adab. Demokrasi juga soal adab. Kalau hukum dan demokrasi tidak ada adab, ya namanya biadab. Karena hanya orang beradab yang akan menghasilkan adab. Adab politik kita hari-hari ini, wah kacau. Yang pertama, puncak dari semua kebiadaban politik kita ya Mahkamah Konstitusi itu. Bagaimana dia dibegal dengan cara-cara yang begitu transparan. Lalu orang mempertanyakan, MK kenapa tidak menyebut bukti-bukti? Di Profesor Jimli udah bilang, tidak semua publik harus tahu. Apa iya mau bongkar-bongkar? Siapa yang main di sana? Lalu dapat jabatan 2 hari kemudian nih, timnya yang main ini. Emang kita kagak tahu? Tahu. Tapi bangsa ini juga harus dijaga kedamaiannya. Kan begitu nih urusannya. Tidak semua harus tahu. Situasi politik yang sudah panas ini, saya kira sangat berbahaya kalau kita semua marah. Dan kalau ada orang yang tidak marah dengan situasi sekarang, either dia mendapatkan keuntungan dari situ atau dia bagian dari permainan itu, kalau menurut saya. Karena belum pernah terjadi dalam sejarah Republik ini, bahkan dalam sejarah dunia, ada seorang presiden yang anaknya ikut mencalonkan diri dalam kontestasi presiden. Di mana ada itu? Hah? Pada saat berkuasa? Hah? Berapa tahun yang lalu telah meninggal? Nah, anak Duterte, kita mau tiru Duterte. Ya ntar dulu. Apakah kita sama dengan Filipina? Enggak lah. Lalu kita mau berbicara tentang apakah pemilu ini akan netral? Dari mana mungkinnya netral? Saya pribadi ya, gimana caranya netral? Hari-hari kemarin saja sudah ditunjukkan bahwa itu tidak mungkin netral.